Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clara Intan Muwa dari kelas 11-9 SMAK Suradikara Ende. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah mengenai kolonialisme dan imperialisme. Masa kekuasaan VOC pada tahun 1602 sampai 1799, banyak pedagang dari beberapa negara Eropa bersaing untuk menguasai perdagangan di Nusantara, termasuk Belanda. Persaingan juga terjadi di antara perusahaan dagang orang-orang Belanda. Hal itulah yang menjadi perhatian pemerintah dan parlemen Belanda, sebab persaingan ini tentu juga akan merugikan pemerintahan Belanda sendiri. Guna menyaingi Inggris yang membentuk EIC atau East India Company pada tanggal 20 Maret 1602, Belanda membentuk Kongsi atau Persatuan Dagang VOC. Persekutuan dagang VOC tersebut merupakan hasil penyatuan atau merger dari beberapa serikat dagang yang ada di Belanda. Serikat dagang VOC ini merupakan singkatan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie. Dalam bahasa Indonesia, VOC disebut Persekutuan Dagang Hindia Timur. VOC pertama kali berpusat di Ambon. Tujuan dibentuknya VOC di antara lain untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama pengusaha dagang Belanda di Nusantara, membantu keuangan pemerintahan Belanda, menyaingi pedagang-pedagang lain dari negara Eropa lainnya, terutama Inggris dan Portugis, memperkuat posisi sehingga dapat melaksanakan monopoli perdagangan, menjalankan pemerintahan sebagai wakil pemerintahan Belanda di Hindia Timur. Beberapa catatan penting selama kekuasaan VOC. Nusantara pada saat ini dikenal dengan nama Hindia Timur atau Oost-Indische karena Indonesia memang terletak di sebelah timur India. Pada masa ini masih berdiri kerajaan-kerajaan daerah yang memiliki kedaulatannya masing-masing. VOC adalah sebuah perusahaan dagang yang merupakan penggabungan dari serikat-serikat dagang Belanda yang masuk ke Indonesia. VOC bukanlah pemerintahan Belanda, dengan demikian bisa dibilang Indonesia bukan diperintah oleh negara, tetapi diperintah oleh sebuah perusahaan. VOC dipimpin oleh seorang gubernur jenderal. VOC merupakan organisasi yang mengurusi masalah perdagangan Belanda di Hindia Timur, Indonesia. Meskipun demikian, VOC bertindak seperti sebuah negara. Dalam menjalankan tugasnya, VOC mendapat wewenang istimewa dari pemerintahan Belanda berupa hak oktroi. Hak-hak istimewa yang tercantum dalam oktroi atau piagam atau charter tanggal 20 Maret 1602 meliputi hak monopoli untuk berdagang dan berlayar serta menguasai perdagangan, hak kedaulatan sehingga dapat bertindak seperti sebuah negara, yaitu memiliki angkatan perang sendiri, menyatakan perang dan mengadakan perdamaian, menetapkan atau mengeluarkan mata uang sendiri, merebut dan menduduki daerah-daerah baru, memerintah daerah-daerah tersebut, memungut pajak. Keberhasilan VOC berhasil mengusir Portugis di Maluku pada tahun 1605, mendorong VOC untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Kepulauan Maluku. Dalam mencapai tujuan tersebut, VOC menetapkan kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, mengadakan pelayaran hongi, yaitu pelayaran pantai yang dilengkapi dengan angkatan perang untuk mengawasi para pedagang Maluku agar tidak menjual rempah-rempah ke pedagang lain. Yang kedua, menebang tanaman rempah-rempah penduduk agar produksi rempah-rempah tidak berlebihan. Yang ketiga, mewajibkan rakyat membayar pajak hasil bumi. Karena kekuasaannya yang semakin besar, Kerajaan Belanda mengangkat seorang gubernur jenderal untuk memimpin VOC. Gubernur jenderal yang pernah menjabat VOC adalah Pieter Both pada tahun 1610 sampai 1614 dan Jan Pieter Johnson pada tahun 1619 sampai 1623. Pada awalnya, rakyat dan penguasa daerah bersikap baik kepada VOC. Sikap baik rakyat dan para penguasa itulah yang dimanfaatkan oleh VOC untuk semakin berkuasa di Nusantara. Namun, berjalannya waktu,
orang-orang Belanda mulai menampakkan sikap congkak dan sombong. Hal itulah yang memunculkan kebencian rakyat dan para penguasa lokal. Pada masa Gubernur Jenderal Lawrence Real, Jayakarta berhasil direbut oleh pasukan Kesultanan Banten yang dibantu tentara Inggris di bawah Laksamana Thomas Dale. VOC terusir dari Jayakarta pada tahun 1618 dan kemudian berpindah ke Maluku. Jayakarta kembali dapat dikendalikan oleh Kesultanan Banten. Lawrence Real kemudian digantikan oleh Jan Pieter Johnson pada tahun 1619. Jefferson kembali menyerang kembali Jayakarta. Jayakarta dapat diduduki VOC. Kemudian kota Jayakarta hancur oleh Jefferson pada tanggal 30 Mei 1619. Kota Jayakarta kemudian itu diberi nama Batavia. Pada masanya, Jefferson juga dikenal sebagai gubernur yang sangat memaksakan berlakunya monopoli. Jefferson tiba di Batavia dan diangkat kembali sebagai gubernur jenderal untuk jabatan yang kedua kalinya pada tahun 1627. Serangan tentara Mataram di bawah Sultan Agung ke Batavia terjadi pada masa jabatan yang kedua ini. VOC banyak melakukan campur tangan politik pada kerajaan-kerajaan daerah di Nusantara. Selain itu, VOC juga melakukan politik divide et impera atau politik adu domba untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan di Nusantara. Pada tahun 1641, VOC berhasil mengalahkan Portugis di Malaka. Belanda kemudian menggantikan posisi Portugis di Malaka. Kekuasaan VOC berlanjut setelah VOC berhasil memaksa Sultan Hasanuddin menandatangani Perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Perjanjian tersebut menegaskan kekuasaan VOC di Makassar. Masa akhir VOC pada abad 17 dan 18, VOC berhasil menguasai sebagian besar wilayah Jawa dan pelabuhan-pelabuhan penting di Indonesia Timur seperti Makassar dan Maluku. Hal tersebut menandai kejayaan VOC. Memasuki tahun 1673, VOC mulai mengalami kemunduran. Beberapa faktornya antara lain, yang pertama, banyaknya pegawai VOC yang melakukan korupsi dan pembagian hasil usaha tidak dilakukan secara terbuka. Yang kedua, persaingan perdagangan khususnya dengan pedagang-pedagang Inggris dan pedagang lokal Asia. Yang ketiga, kemerosotan keuntungan perusahaan VOC karena banyak digunakan untuk biaya perang Inggris dan Belanda dan Prancis pada tahun 1780 sampai 1784 membuat laju akses pelayaran VOC terblokir. Melihat kondisi tersebut, pemerintah kerajaan Belanda mengambil alih saham dan daerah kekuasaan VOC. Tindakan tersebut dilakukan guna untuk menutup utang VOC terhadap pemerintah Belanda. Pada akhirnya, VOC resmi dibubarkan oleh pemerintah Belanda pada tanggal 31 Desember 1799. Selanjutnya, Nusantara diperintah langsung oleh pemerintahan Belanda. Masa Hindia Belanda di bawah pemerintahan Belanda Prancis pada tahun 1800 sampai 1811. Setelah VOC dibubarkan pada tahun 1799, tanggung jawabnya diambil alih oleh Hindia Belanda, yaitu Nederlandes Indies, yaitu wilayah pemerintahan jajahan di bawah kerajaan Belanda. Pengambilan kekuasaan ini bertujuan agar wilayah Indonesia masih dalam kekuasaan Belanda. Pemerintahan Belanda hanya bertahan sampai 1806. Saat itu Belanda yang menggantikan VOC harus menanggung hutang-hutang VOC. Nusantara pada saat ini dikenal dengan nama Hindia Belanda atau Nederlandes Indies karena wilayah Indonesia pada masa tersebut langsung diperintah oleh Belanda. Pada masa ini masih berdiri kerajaan-kerajaan daerah yang memiliki kedaulatannya masing-masing, walaupun beberapa kerajaan daerah sudah dikontrol atau dikuasai oleh Belanda. Pada tahun 1792 sampai 1802 terjadi Perang Revolusi Prancis di Eropa.
Belanda turut mengalami peperangan melawan Prancis. Akhirnya, pada tahun 1806, Prancis menguasai pemerintahan Belanda yang ada di Eropa. Pemerintahan Hindia Belanda diambil alih oleh Prancis pada tahun 1808. Dengan demikian, secara tidak langsung, Indonesia pernah dikuasai oleh Prancis. Herman Willem Daendels diutus oleh Lodewijk Napoleon untuk menjadi gubernur yang menjabat di Batavia dengan tugas utama yaitu mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Tuntutan pemerintahan Belanda kepada Daendels hanyalah pada sektor pertahanan dan ketentaraan. Untuk menambah kekuasaan militernya, Daendels melatih orang-orang pribumi Nusantara menjadi tentaranya, sebab tidak mungkin Daendels merekrut orang-orang dari negara Belanda yang kemudian didatangkan ke Hindia Belanda. Daendels membuat sistem kerja paksa atau kerja rodi. Kegiatan memperkuat militer Prancis juga sejalan dengan pembangunan pos jaga atau benteng-benteng pabrik mesin dan juga rumah sakit tentara. Selain itu, guna mempertahankan pemerintahan di Pulau Jawa, Daendels mendirikan Jalan Grote Postweg atau Jalan Raya Pos atau sekarang dikenal dengan Pantura dari Anyer, Jawa Barat hingga Penarukan, Jawa Timur. Pembangunan jalan-jalan raya pos menggunakan sistem kerja paksa atau kerja rodi yang dilakukan rakyat pribumi secara paksa dan tanpa upah. Keberhasilan pembangunan jalan pos ini merupakan pencapaian yang gemilang oleh pemerintahan Daendels, namun di sisi lain, bagi orang-orang Indonesia, setiap jengkal jalan Pantura merupakan rintihan jiwa orang yang mati dari pribumi yang dipekerjakan secara paksa. Setelah pembuatan jalan raya pos selesai, Daendels memerintahkan untuk membuat perahu-perahu kecil dan kemudian membuat pelabuhan-pelabuhan untuk tempat bersandarnya kapal perang. Rencana pembuatan pelabuhan ini akan dibangun di daerah Banten Selatan. Pembangunan pelabuhan juga memakan korban jiwa yang tidak sedikit bagi warga Banten yang diakibatkan dari penyakit malaria yang menyerang para pekerja paksa. Akhirnya, pembangunan pelabuhan tidak terselesaikan. Meskipun demikian, Daendels bersikeras untuk tetap menyelesaikan pembangunan pelabuhan dan di sisi lain Sultan Banten menentangnya. Daendels menganggap jiwa para pekerja paksa orang-orang Banten tidak ada harganya, sehingga mengakibatkan pecahnya perang antara pemerintahan Daendels melawan kerajaan Banten. Pada 1810, kerajaan Belanda di bawah pemerintahan Louis Napoleon dihapuskan oleh Napoleon menjadi kekuasaan Prancis. Otomatis Indonesia berganti dari pemerintahan Belanda beralih ke pemerintahan Prancis. Akibat tindakannya yang otoriter pada 1811, Daendels dipanggil kembali oleh Napoleon untuk kembali ke Eropa dan digantikan Gubernur Janssens. Berikut ini adalah kebijakan-kebijakan yang dilakukan Daendels selama Daendels menjabat di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Yang pertama, bidang pertahanan dan keamanan Daendels membangun benteng pertahanan, membangun Grote Postweg dari Anyer hingga Penarukan dan pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon. Ia juga mengangkat pribumi sebagai tentara Daendels. Yang kedua, bidang pemerintahan Daendels membatasi kekuasaan raja-raja di Jawa. Ia membagi Jawa menjadi 9 daerah prefektur yang masing-masing prefektur dipimpin oleh seorang gubernur. Bupati sebagai penguasa diubah menjadi pegawai pemerintahan yang kemudian digaji. Wilayah kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial. Yang ketiga, bidang sosial dan ekonomi, Daendels memaksakan perjanjian kepada penguasa Surakarta dan Yogyakarta untuk melebur ke dalam pemerintahan kolonial, meningkatkan pemasukan dari pajak, meningkatkan kegiatan penanaman paksa dan penyerahan wajib hasil bumi, serta melakukan penjualan tanah kepada pihak swasta. Daendels juga memberantas sistem tuan tanah atau feodal yang sebelumnya digunakan oleh VOC. Selain itu, Daendels juga membatasi hak-hak bupati, terutama dalam hal penguasaan tanah
serta pemakaian tenaga rakyat. Pemerintahan Daendels dianggap sebagai pemerintahan bertangan besi atau otoriter. Ia menerapkan disiplin, kerja keras, dan kejam. Bagi yang membangkang, Daendels tidak segan untuk memberi hukuman. Hal ini dapat dilihat ketika pembangunan jalan Pantura, yaitu dengan menerapkan kerja paksa tanpa upah atau makanan, sehingga sebagian melarikan diri atau akan ditangkap dan disiksa. Selanjutnya, Daendels digantikan oleh Jan William Jensen. Pemerintahan Jensen tidak berlangsung lama, yaitu hanya dari 15 Mei 1811 sampai 18 September 1811 yang kemudian menyerah kepada Raffles Inggris, yang tertuang dalam kapitulasi Tuntang yang berisi tentang diantaranya seluruh Jawa dan sekitarnya diserahkan kepada Inggris, semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris, semua pegawai Belanda yang mau bekerja sama dengan Inggris dapat memegang jabatannya terus. Semua hutang pemerintahan Belanda yang dahulu bukan menjadi tanggung jawab Inggris. Masa pemerintahan kerajaan Inggris tahun 1811 sampai 1816, Inggris menyerbu Pulau Jawa pada tahun 1811. Belanda menyerahkan Hindia Belanda kepada Inggris melalui kapitulasi Tuntang. Isi perjanjian tersebut adalah sebagai berikut. Pada masa ini, Indonesia diperintah oleh Thomas Stamford Raffles sebagai wakil gubernur jenderal yang berkedudukan di Kalkutta, India. Namun, dalam pelaksanaannya, Raffles berkuasa penuh di Indonesia, sehingga Raffles sering dianggap juga sebagai gubernur jenderal di Indonesia yang pada waktu itu dinamakan British East India atau Hindia Timur Inggris. Pada awalnya, pemerintahan Raffles di Indonesia cenderung mendapat tanggapan positif dari para raja dan rakyat Indonesia karena hal berikut ini. Para raja dan rakyat Indonesia tidak menyukai pemerintahan Daendels yang sewenang-wenang dan kejam. Ketika masih berkedudukan di Penang, Malaysia, Raffles beberapa kali melakukan misi rahasia ke kerajaan-kerajaan yang anti Belanda di Indonesia seperti Palembang, Banten, Yogyakarta, dan dengan janji akan memberikan hak-hak lebih besar kepada kerajaan-kerajaan tersebut. Raffles memiliki kepribadian yang simpatik. Ia menjalankan politik dengan lebih sabar, walaupun dalam praktiknya terkadang agak berlainan. Berikut ini kebijakan-kebijakan selama pemerintahan Inggris di bawah Raffles. Bidang pemerintahan Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan. Setiap karesidenan dipimpin oleh seorang residen. Raffles mengubah sistem pemerintah yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercorak barat. Bupati-bupati atau penguasa-penguasa pribumi dilepaskan kedudukannya sebagai kepala pribumi secara turun-temurun. Hal ini dijadikan pegawai pemerintah kolonial Inggris. Bidang perekonomian, Raffles menerapkan sistem sewa tanah yang disebut landed. Sistem tersebut memiliki ketentuan antara lain, petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Sistem landed ini diberlakukan terhadap daerah-daerah di Pulau Jawa, kecuali daerah-daerah sekitar Batavia dan Parahyangan. Hal itu disebabkan daerah-daerah Batavia pada umumnya telah menjadi milik swasta dan daerah-daerah sekitar Parahyangan merupakan daerah wajib tanam kopi yang memberikan keuntungan yang besar kepada pemerintah. Bagi yang tidak memiliki tanah, dikenakan pajak kepala. Petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman ekspor, sedangkan pemerintah hanya berkewajiban membuat pasar untuk merangsang petani menanam tanaman ekspor yang paling menguntungkan. Selain itu, Raffles juga menghapus pajak hasil bumi dan sistem penyerahan wajib atau verplichte laferenti karena dianggap terlalu berat dan dapat mengurangi daya beli rakyat. Yang ketiga, dalam bidang hukum, sistem peradilan yang diterapkan Raffles lebih baik daripada yang dilaksanakan oleh Daendels. Penerapan hukum tidak membedakan warna kulit atau ras, tetapi lebih berorientasi pada besar kecilnya kesalahan. Yang keempat, pemerintahan
Raffles menghapuskan kerja rodi atau kerja paksa yang dibuat oleh Daendels. Ia juga menghapuskan perbudakan, walaupun dalam praktiknya Raffles melanggar kebijakan tersebut. Yang kelima, dalam bidang ilmu pengetahuan. Masa pemerintahan Raffles di Indonesia memberikan cukup banyak peninggalan yang berguna bagi ilmu pengetahuan, antara lain penulisan buku berjudul History of Java, aktif dalam mendukung perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, ditemukannya Borobudur dan Bungai Bangkai yang akhirnya diberi nama Rafflesia Arnoldi serta dirintisnya Kebun Raya Bogor. Berakhirnya pemerintah Inggris di Indonesia ditandai dengan adanya Convention of London atau Konvensi London pada tahun 1814. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh wakil-wakil dari Belanda dan Inggris. Isi dari Konvensi London adalah pengembalian Indonesia kepada Belanda, kecuali Bengkulu, serta tukar-menukar beberapa wilayah jajahan antara Inggris dan Belanda. Setelah konvensi London tersebut, Raffles digantikan John Vendal dalam waktu yang singkat. Namun, Raffles masih menguasai wilayah di Bengkulu, Bangka, dan Belitung. Karena pemerintahan Raffles berada di antara dua masa penjajahan Belanda, pemerintahan Inggris itu disebut sebagai masa interregnum atau masa sisipan. Akhirnya, Inggris benar-benar meninggalkan Indonesia pada tahun 1816. Penerapan sistem tanam paksa atau kultur stem cell pada tahun 1830 atau 1870. Istilah kultur stem cell sebenarnya adalah kewajiban rakyat Jawa untuk menanam tanaman ekspor yang laku dijual di Eropa. Rakyat pribumi menerjemahkan kultur stem cell dengan sebutan tanam paksa. Hal itu disebabkan pelaksanaan proyek penanaman dilakukan dengan cara-cara paksa. Pelanggarannya dapat dikenakan hukuman fisik yang amat berat. Jenis-jenis tanaman yang wajib ditanam yaitu tebu, nila, teh, tembakau, kayu manis, kapas, merica atau lada, dan kopi. Menurut Van den Bosch, kultur stem cell didasarkan atas hukum adat yang menyatakan bahwa barang siapa berkuasa di suatu daerah, ia memiliki tanah dan penduduknya. Karena raja-raja di Indonesia sudah takluk kepada Belanda, pemerintahan Belanda menganggap dirinya sebagai pengganti raja-raja tersebut. Oleh karena itu, penduduk harus menyerahkan sebagian hasil tanahnya untuk penanaman tanaman ekspor yang dapat dijual di Eropa. Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan tersebut tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki. Tanah yang disediakan penduduk tersebut bebas dari pajak tanah. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman tidak boleh melebihi pekerjaan untuk menanam padi. Hasil dari tanaman tersebut diserahkan kepada pemerintahan Hindia Belanda. Jika harganya ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, kelebihan itu diberikan kepada penduduk. Kegagalan panen yang bukan karena kesalahan petani akan menjadi tanggungan pemerintahan. Bagi yang tidak memiliki tanah akan dipekerjakan pada perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintahan selama 65 hari setiap tahun. Pelaksanaan tanam paksa diserahkan kepada pemimpin-pemimpin pribumi. Pegawai-pegawai Eropa bertindak sebagai pengawas secara umum. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam praktiknya banyak menyimpang sehingga rakyat banyak dirugikan. Penyimpang-penyimpangan tersebut antara lain berikut ini. Perjanjian tersebut seharusnya dilakukan dengan sukarela, tetapi dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara-cara yang sangat memaksa. Luas tanah yang disediakan penduduk lebih dari 1/5 tanah mereka. Seringkali juga semua tanah rakyat digunakan untuk tanam paksa. Pengerjaan tanaman-tanaman ekspor seringkali jauh melebihi pekerjaan padi. Kelebihan hasil panen seringkali tidak dikembalikan kepada petani. Pajak tanah masih dikenakan pada tanah yang digunakan untuk proyek tanam paksa. Kegagalan panen menjadi tanggung jawab petani. Buruh yang seharusnya dibayar oleh pemerintah malah dijadikan tenaga paksaan. Pelaksanaan sistem tanam paksa memberikan dampak bagi rakyat Indonesia baik positif maupun negatif, yaitu yang pertama dampak positif.
Rakyat Indonesia mengenal teknik menanam jenis-jenis tanaman baru. Rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang berorientasi impor. Yang kedua, dampak negatif. Kemiskinan serta penderitaan fisik dan mental yang berkepanjangan. Beban pajak yang berat. Pertanian, khususnya padi, banyak mengalami kegagalan panen. Kelaparan dan kematian terjadi di banyak tempat, seperti di Cirebon pada tahun 1843 sebagai akibat dari pemungutan pajak tambahan dalam bentuk beras seperti Demak pada tahun 1848 dan di Grobogan pada tahun 1849 sampai 1850 sebagai akibat kegagalan panen. Jumlah penduduk Indonesia menurun dengan sangat drastis. Kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia ini berlangsung sejak tahun 1816 hingga tahun 1842 setelah Jepang yang mengobarkan Perang Asia Pasifik memaksa Gubernur Jenderal Belanda Van Starkenborgh Stachou menandatangani perjanjian Kalijati pada 8 Maret 1942 yang berisi penyerahan tanpa syarat pihak Hindia Belanda kepada Jepang. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.